warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang ilmiah. Nah, anak-anak solih serta ayah bunda di rumah, pada kesempatan kali ini Bu Anis akan menyampaikan sebuah cerita tentang Uwais Al-Qarni. Ayo, siapa anak-anak di rumah yang sudah tahu Uwais Al-Qarni? Angkat tangan coba. Nah, Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang miskin dan mempunyai penyakit kulit. Namun, jangan salah anak-anak, Uwais Al-Qarni ini namanya disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia adalah sosok yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan namanya terkenal di langit. Kira-kira kenapa ya? Apa ya yang membuat Uwais Al-Qarni terkenal di langit? Nah, Uwais Al-Qarni hidup di rumah yang kecil dan reot. Ia hidup bersama ibunya yang seorang tunanetra. Anak-anak tahu tunanetra itu apa? Iya, tidak bisa melihat. Nah, ibunya Uwais itu adalah seorang yang sudah tua dan tidak bisa melihat. Suatu hari, Uwais pernah berkata, "Tidak pernah ibuku berkata kecuali aku melakukan apa yang dikatakan oleh ibuku." Itu adalah perkataan Uwais. Kemudian selanjutnya, ibunya berkata kepada Uwais, "Uwais, ibumu sudah tua. Jika sampai saatnya nanti ibu sudah meninggal, ibu punya satu keinginan," kata ibu Uwais. Kemudian Uwais bertanya pada ibunya, "Apa keinginan ibu?" Lalu ibu Uwais menjawab, "Ibu ingin naik haji." Nah, mendengar perkataan dari ibunya, Uwais pun termenung. Dia kemudian memikirkan bagaimana caranya bisa membawa sang ibu ke Mekah. Padahal jarak dari rumahnya ke Mekah itu sampai ribuan kilo. Akhirnya Uwais menemukan cara supaya dia bisa kuat menggendong ibunya sampai Mekah. Uwais pun membeli 1 ekor anak sapi. Lalu tiap hari dia menggendong anak sapi tersebut untuk menaiki gunung dan turun gunung. Naik turun sampai 8 bulan ia melakukan latihan tersebut. Akhirnya tubuh Uwais pun terbentuk. Tubuhnya menjadi besar dan kuat. Setelah tubuhnya kuat, ia pun menggendong ibunya dari rumahnya ke Mekah. Kemudian sampai di Mekah, ia pun mengajak ibunya untuk melakukan ibadah haji. Nah, anak-anak solih, dari kisah Uwais Al-Qarni tadi, kita belajar tentang seorang anak yang berbakti kepada orang tua sehingga namanya terkenal sampai ke langit. Kalian mau gak jadi seperti itu? Tentu mau ya, namanya dikenal oleh penduduk langit. Nah, anak-anak, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-23. Nah, yuk anak-anak, kita baca bareng Quran surat Al-Isra ayat ke-23.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Rohmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Anak-anak solih, dari Al-Quran surat Al-Isra tadi kita belajar bahwa Allah telah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu yang harus kita lakukan adalah tidak pernah berkata "ah" kepada orang tuanya. Ayo anak-anak, pernah nggak berkata "ah" kepada orang tuanya? Ketika dimintai bantuan, ketika disuruh belajar, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata itu, karena sudah dilarang oleh Allah. Nah, kalau dilarang terus kita melakukan, maka nanti akan dapat dosa tentunya. Ya, anak-anak, berbakti kepada kedua orang tua bisa kita lakukan dengan cara yang pertama, tidak berkata dengan nada yang lebih tinggi daripada orang tua kita. Kemudian, yang kedua, mematuhi nasihat dari kedua orang tua. Lalu, yang ketiga, tidak membantah orang tua. Ya. Kemudian yang keempat adalah selalu mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita. Nah, anak-anak, doa untuk orang tua kita bisa kita lakukan seperti yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat ke-24. Iya, betul, sambungannya ayat 23 yang tadi. Nah, mari kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahad dulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku saat aku kecil. Nah, anak-anak solih, doa untuk kedua orang tua kita bisa dengan Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-24 ya. Jadi doanya seperti ini anak-anak.
Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu bisa kalian ucapkan setelah sholat, ya. Atau dengan doa yang biasa kita hafalkan ketika di sekolah, ya. Bagaimana doanya? Siapa yang ingat? Iya, doanya adalah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, itu dia anak-anak penjelasan dari Bu Anis kali ini. Sebelum kita akhiri kulma pada hari ini, Bu Anis punya pertanyaan nih anak-anak. Siapa yang bisa menjawab? Langsung cepet-cepetan komen di bawah ini ya. Pertanyaannya adalah, di Al-Quran surah apa, ayat berapa yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh berkata kepada kedua orang tua kita? Ayo, siapa yang bisa jawab? Langsung komen ya. Nah, anak-anak, demikian kulma yang Bu Anis sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua bisa menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Supaya apa? Supaya nama kita dikenal di langit dan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak, demikian kulma dari Bu Anis. Bu Anis akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah 2 Alternatif Kota Magelang, sekolah ramah anak berbudaya mutu. Sekolah ini menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Didukung dengan tenaga pendidik yang profesional, program-program menarik, dan fasilitas yang ada, SD Mutual 2 menjadi sekolah rujukan bagi para juara. Segera daftarkan putra-putri Anda di SD Mutual 2 Kota Magelang, Jalan Jeruk Selatan 1, nomor 30A, Sanden, Keramat Selatan, Magelang. SD Mutual 2, berprestasi milenial, berbudi Islami. Metro TV